Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat secara sunnah. Kembali lagi di ruang yang selalu mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal obat dan periksa dokter, tapi juga bagaimana kita menata gaya hidup sesuai tuntunan Nabi dan selaras dengan sains modern. Sahabat sehat secara sunnah, tahukah kita bahwa salah satu amalan yang paling ringan dilakukan, paling besar pahalanya, dan ternyata juga paling besar dampaknya untuk kesehatan adalah sedekah. Bukan hanya membuat hati tenang, tapi para ahli menyebut sedekah mampu meningkatkan hormon bahagia, menurunkan stres, hingga membuat hidup lebih panjang. Luar biasa ya? Dalam beberapa menit ke depan, mari kita bahas bagaimana sedekah bisa bikin sehat menurut sunnah dan sains modern. Sedekah adalah amalan yang menenangkan hati. Allah berfirman, "Apa saja harta yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya." Quran Surat Saba ayat 39. Ayat ini bukan hanya memberi janji pahala, tetapi juga memberi rasa aman di dalam jiwa. Orang yang bersedekah merasa Allah cukup baginya, rizkinya dijaga, hidupnya dilindungi. Perasaan yakin inilah yang membuat jiwa tenang. Dalam ilmu kesehatan mental, ketenangan ini disebut stress buffering effect, yaitu kemampuan sesuatu untuk menahan tekanan stres. Saat kita memberi, tubuh menurunkan hormon stres kortisol yang sering menjadi penyebab cepat lelah, cepat marah, dan imun melemah. Itulah sebabnya orang yang rutin bersedekah cenderung lebih stabil emosinya. Sedekah juga bisa meningkatkan hormon bahagia. Dalam beberapa penelitian psikologi, memberi dengan ikhlas dapat memicu endorfin, membuat hati terasa hangat dan bahagia. Dopamin, memunculkan rasa puas dan motivasi. Oksitosin, hormon kasih sayang, meningkatkan rasa dekat dengan orang lain. Menurunkan hormon stres kortisol. Kombinasi ini membuat tubuh berada dalam mode penyembuhan. Dalam sunnah, ini selaras dengan hadis. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Menghapus kesalahan berarti membersihkan hati dari beban, rasa bersalah, dan pikiran negatif. Hal-hal yang secara medis juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mental. Bahkan ada istilah dalam psikologi, helper's high, rasa bahagia yang muncul setelah memberi. Dalam bahasa kita, tenang, nyaman, adem. Sedekah juga ada hubungannya dengan kesehatan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rajin memberi memiliki tekanan darah lebih stabil, resiko penyakit jantung lebih rendah, detak jantung lebih tenang. Kenapa bisa begitu? Karena ketika stres turun, pembuluh darah lebih rileks, aliran darah ke jantung lebih lancar. Dalam sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini bukan hanya tentang pahala, tetapi juga menyentuh sisi psikologi dan fisiologis. Saat seseorang memberi, beban batinnya berkurang, stres turun, inflamasi menurun, imun meningkat, proses penyembuhan tubuh berjalan lebih baik. Sedekah juga mampu menguatkan sistem imun. Stres kronis adalah musuh utama imun. Kapanpun stres tinggi, sel imun turun drastis. Sedekah membantu mengurangi kecemasan, menenangkan pikiran, membuat tidur lebih nyenyak, meningkatkan rasa syukur. Semua ini terbukti meningkatkan sel darah putih, antibodi, sistem pertahanan tubuh. Dan sesuai sunnah, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Hadis riwayat Muslim. Hati yang yakin, bahagia, dan tidak diliputi takut kehilangan membuat tubuh lebih sehat. Selain itu, sedekah juga menjaga kesehatan otak. Sains menyebut, aktivitas memberi mampu mengaktifkan bagian otak yang disebut ventral striatum, menurunkan peradangan otak, meningkatkan kemampuan fokus dan emosi stabil, mengurangi risiko depresi. Orang yang sering memberi merasa hidupnya lebih bermakna, dan hidup yang bermakna adalah salah satu faktor utama umur panjang. Dalam sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Tabrani. Ketika seseorang merasa dirinya bermanfaat, otaknya menghasilkan hormon yang menjaga mood dan kesehatan pikiran. Kemudian, apa hubungannya sedekah dan umur panjang?
Ada penelitian besar yang menunjukkan bahwa orang yang suka memberi dan membantu orang lain cenderung memiliki resiko kematian lebih rendah, lebih jarang sakit kronis, lebih kuat menghadapi tekanan hidup, memiliki hubungan sosial lebih baik. Orang yang pendendam, pelit, dan selalu merasa kekurangan lebih rentan stres dan cepat menua. Sedangkan sedekah membuat seseorang bahagia, ringan hidupnya, lebih banyak syukur, dan lebih dekat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu menolak bala. Hadis riwayat Tabrani. Bala di sini termasuk penyakit, stres, kecelakaan, dan kesulitan hidup. Hidup yang terjaga dari banyak kesulitan otomatis lebih panjang dan berkualitas. Dan seperti apa bentuk sedekah yang menyehatkan? Sahabat tidak perlu menunggu kaya. Sedekah itu luas. Senyum, sedekah. Membantu orang angkat barang, sedekah. Memberi makan, sedekah. Mengajarkan ilmu, sedekah. Menenangkan orang yang gelisah, sedekah. Membantu tanpa pamrih, sedekah. Bahkan menahan diri dari menyakiti orang, sedekah. Semua bentuk sedekah ini berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Sedekah juga sebagai terapi ketenangan. Kalau hati sempit, pikiran berat atau suasana kacau, sedekah adalah obatnya. Kadang uang tidak menyelesaikan masalah kita, tetapi niat memberi mampu membuka pintu rezeki, pintu ketenangan, dan pintu solusi yang sebelumnya tidak terlihat. Dalam sunnah, sedekah disebut membawa perlindungan, rezeki, ketenangan, pembersih jiwa, penghapus dosa. Dan itu semua sangat berkaitan dengan kesehatan. Sahabat sehat secara sunnah. Sedekah bukan hanya amalan spiritual, ia adalah terapi jiwa, vitamin hati, perisai stres, dan pintu kesehatan. Jika ingin hidup lebih tenang, lebih sehat, dan insya Allah lebih panjang umur, mulailah dengan memberi. Kecil pun tak apa, yang penting ikhlas. Semoga Allah menerima setiap kebaikan kita dan menjadikan sedekah sebagai cahaya di dunia dan akhirat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan membawa keberkahan untuk kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat hidup sehat sesuai sunnah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.